جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan sunnat membaca surah Qaf pada rakaat yang pertama dan surah Iqtarabatis Sa'ah pada rakaat yang kedua, atau dibacanya surah Sabbihisma Rabbikal A'la pada rakaat yang pertama dan surah Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Sembahyang hari raya nih, baik sembahyang hari raya fitrah atau sembahyang hari raya haji. Nah, ayatnya sesudah Fatihah di rakaat pertama kalau hafal nampak surah panjang ini, surah Qaf panjang ayatnya sekitar 45 ayat. Nah, di rakaat yang kedua sesudah Fatihah surah Iqtarabatis Sa'ah panjang juga 50 ayatan. Nah, kalau kada hafal yang panjang itu kegantiannya surah Sabbihisma Rabbikal A'la di rakaat yang pertama sudah Fatihah. Kemudian di rakaat yang kedua sudah Fatihah hal ataka haditsul ghasyiyah. Menang ini pang ada hafal juga, misalnya kita sembahyang di rumah. Sembahyang di rumah kan kemana terdahulu ada penjelasannya bahwa bini-bini nang cantik, nang muda atau nang orang tua tapi cantik kada sunat kan ke masjid. Nah, sembahyang sunat di rumah aja. Nah, kalau kada hafal ayat yang terpanjang ini Sabbihisma Rabbikal A'la kada hafal, nang hal ataka haditsul ghasyiyah kada hafal juga. Nah, boleh surah Al-Kafirun yang pendek aja boleh aja. Jadi sesudah Fatihah di rakaat yang pertama baca surah nang Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, pendek aja itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, sampai selesai. Ada kalau penjelasan yang terdahulu bahwa bini-bini nang punya apa ngarannya kecantikan, bini-bini muda ini bini-bini walaupun kada cantik kada sunat ke masjid. Nah, kalau nya tuha orangnya bini-bini ini tuha, nah, tapi cantik, nah kada sunat juga ke masjid. Arti kada sunat itu pahalanya sembahyangnya itu banyak di rumah, pahalanya pada di masjid. Nang bini-bini nang muda nih atau bini-bininya tuha tapi cantik, nah itu kada sunat ke masjid. Arti kada sunat itu pahalanya banyak di rumah. Nya sembahyang di rumah banyak di rumah itu pahalanya daripada umpat ke masjid berjamaah 4 orang, 4 nang berjamaah di masjid. Jadi kalau hendak mencari banyak pahala bagi bini-bini nang muda, nah itu sembahyang sunat haraya di rumah. Namun kada dilarang pang dia boleh aja, boleh tapi kada sunat. Jadi nang sunat ini laki-laki. Kalau laki-laki kan berataan nang tuha karena muda kan sunat sembahyang itu sembahyang haraya ini di masjid berjamaah. Nang tuha karena muda kan. Kalau laki-laki memang di sunat muakkadah, nang sunat nang sangat dianjurkan nah berjamaah di masjid. Tapi kalau bini-bini beda hukumnya.
Sama aja sembahyang tarawih, sama aja juga sembahyang tarawih. Nah, bini-bini nang muda, masih muda, itu sunat apa kada sunat sembahyang berjamaah di masjid. Nah, sunat di rumah aja, di rumah aja. Jadi nang tak banyak pahalanya di rumah kalau bini-bini nang muda atau nang bini tua tapi cantik orangnya. Nah, di rumah aja sembahyang. Kada sunat ke masjid. Nah, jadi kalau kada hafal nang surah nang panjang-panjang tadi, ya surah pendek gitu aja. Bahkan boleh aja sembahyang sunat ini ayatnya sama seberataan, misalnya di rakaat pertama sesudah Fatihah qul huwallahu ahad. Di rakaat nang kedua imbah Fatihah qul huwallahu ahad ulang juga boleh aja itu. Nah, masalah sembahyang ini. Misalnya bini-bini ini kan bini-bini baanakan, adanya baanakan halus. Ini sembahyang ini kada kawal bala-balawas, kada kawal bala-balambat. Sembahyang fardu kan boleh aja macam itu. Misalnya kan sembahyang zuhur kan. Nah, mau nambat bisa menangis anak kan anu. Nah, jadi boleh aja. Nah, ayat nang pendek dan sama keduanya di rakaat pertama sudah Fatihah qul huwallahu ahad sampai selesai. Di rakaat nang kedua sesudah Fatihah qul huwallahu ahad sampai selesai, boleh aja. Jadi agama kita ini mudah, hanya kalau pama mesti ayat ini nah yang panjang kada apa nang kita hafal itu. Nah, apa nang kita mudah. Maka kemudian daripada sembahyang hari raya, maka sunat membaca 2 khutbah. Nah, imbah sembahyangan kalau di masjid berjamaah kan imbah sembahyangan, khutbah. Kalau di rumah kan bawa khutbahan. Kalau di rumah sembahyang di rumah bini. Sembahyang hanya kalau di rumah. Nah, jadi nang khutbah ini di masjid berjamaah kan khutbah habis sembahyangan. Nah, si khatib berkhutbah. Sunat membaca 2 khutbah seperti Jumat. Nah, pada sekalian rukunnya sama aja. Nah, rukunnya kan macam khutbah Jumat itu rukunnya 5. Sama aja juga nang khutbah hari raya ini sama aja juga. Alhamdulillah kan. Nah, salawat, wasiat bit taqwa. Nah, membaca ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian doa untuk muslimin dan muslimat sama aja rukunnya pada 5, dan sunat-sunatnya sama aja juga. Tetapi tiada wajib segala syaratnya, tapi kada wajib syaratnya, kada wajib. Jadi ada berbeda. Kalau khutbah Jumat wajib, itu syaratnya wajib. Apa syaratnya? Berdiri jika mampu kan syarat. Nah, tapi kalau khutbah raya ini walaupun mampu aja berdiri tapi boleh aja berduduk. Nah, ini si khatib nih padahal kawah aja berdiri tapi nya berduduk. Nah, sah aja itu karena kada disyaratkan khutbah raya berdiri. Nah, kalau khutbah Jumat kan disyaratkan. Arti syarat itu bila kada dikerjakan kada sah. Nah, jadi kalau khutbah Jumat kalaunya mampu berdiri wajib berdiri. Nah, khutbah Jumat tuh karena syarat khutbahnya berdiri. Nah, kalau mampu. Tapi kalau khutbah hari raya ini walaupun mampu aja berdiri, tapi ini si khatibnya khutbah berduduk, boleh aja. Nah, sah aja khutbahnya karena kan disyaratkan berdiri. Hanya sunat juga. Nah, jadi kalau berdiri khutbah di hari raya itu sunat, bukan syarat.
Artinya bila si khatibnya mah khutbah berduduk walaupunnya kau berdiri, sah aja khutbahnya. Dan sunat bagi khatib memberi salam, bahwa memberi salam ia atas segala yang di sisi mimbar. Lalu naik ia ke atas mimbar dan berhadap ia kepada segala manusia, kemudian maka memberi salam pula. Kemudian memberi salam pula ia atas mereka itu. Jadi si khatib ini kan imbas sembahyangan, si imam nih, ini kan jadi imam khatib nih, imam haraya nih. Sudah selesai sembahyangan berdoa kan, habis berdoa, si khatib ini sebelum, kemudian si Bilal kan membaca nih, innallah. Sudah selesai innallah kan khatib naik ke mimbar. Sebelum naik ke mimbar, si khatib ini sunat mengucap salam dulu di wilayah sini. Sebelum naik ke mimbar sunat mengucap salam di sini dulu, di pintangan jemaah nang park mimbar nih, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian naik ke atas mimbar dan berhadap kepada segala manusia. Sunat lagi mengucap assalamualaikum warahmatullah. Jadi 2 kali salamnya sunat. Sebelum naik ke atas mimbar mengucap salam dulu kepada nang jamaah nang di sisi mimbar ini. Sesudah naik ke mimbar menghadap manusia banyak, hanya mengucap salam lagi, sunat 2 kali itu salamnya. Ini khatib aja bang nih. Maka sunat ia duduk dahulu daripada 2 khutbah itu, sekadar muazzin bang, bukan bang tapi membaca anukan nang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inna yaumakum hadza la yaumun azim. Ada nang muazzin nih, nang baca itu kan duduk si khatib ini. Sebelum khutbah duduk dulu. Sekadar si muazzin itu membaca nang ma'asyiral muslimin rahimakumullah itu, ma'asyiral haraya. Seperti perintah pada sembahyang Jumat sama aja dengan sembahyang Jumat kan duduk dahulu. Si khatib nih sesudah naik ke mimbar duduk dahulu. Sekadar si khatib si muazzin membaca ma'asyiral. Dan sunat ia si khatib ini membaca di dalam 2 khutbah barang yang layak, yaitu hendaklah disebutkan di dalam khutbah raya, hendaklah disebutkan di dalam khutbah raya fitrah tentang hukum zakat fitrah, dan disebutkan di dalam khutbah raya kurban perihal hukum kurban. Sunat. Jadi si khatib ini sunat nang isi khutbahnya itu kalau hari raya fitrah tentang zakat fitrah. Kemudian jika hari raya kurban, si khatib ini sunat nang khutbahnya itu tentang masalah kurban nang disampaikan kepada jamaah. Sunat. Tapi sunat bukan wajib, itulah masalah anunya, sunat. Jadi kalau masalah lain boleh aja, cuman sunnahnya macam itu. Kalau hari fitrah si khatib ini menyampaikan khutbah masalah zakat fitrah. Kalau hari kurban yang disampaikan masalah hukum berkurban. Dan sunat takbir si khatib khutbah ini pada permulaan khutbah. Nanti khutbah pertama bertakbir 9 kali, dan di khutbahnya yang kedua takbir 7 kali berturut-turut.
Maka segala takbir yang 9 dan yang 7 itu jadi mukaddimah, artinya pendahuluan khutbah, bukan daripada 2 khutbah. Nah, jadi mukaddimahnya. Nah, sebelum kalau hari Jumat kan khutbahnya langsung alhamdulillah. Nah, kalau hari Jumat. Tapi kalau hari raya ini sebelum mengucap alhamdulillah itu, nah bertakbir dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Nah, itu hanya alhamdulillah. Nah, jadi sunat macam itu Syekh Khatib ini di khutbah pertama takbirnya 9 kali. Nah, di khutbah yang kedua takbirnya 7 kali. Seandainya tertinggal bang takbirnya itu, nah langsung alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam misalkan. Nah, tinggal takbirnya sah aja. Nah, karena takbirnya itu sunat, nah, bukan rukun. Jadi rukunnya itu alhamdulillahnya itu. Nah habis sudah mas. Kemudian paslon pada menyatakan segala sunat yang dikerjakan pada hari raya. Segala sunat yang dikerjakan pada hari raya. Bermula sunat bagi laki-laki dan perempuan yang tiada mengerjakan haji. Sunat bahwa takbir ia dengan menyaringkan suara jika ada ia laki-laki, dan jika ada ia perempuan maka hendaklah takbir dengan takbir perlahan-lahan. Nah, jadi pada hari raya itu disunnahkan bagi laki-laki, perempuan, nah sama aja sunat bertakbir, banyak-banyak bertakbir. Nah cuman ada perbedaan antara laki-laki. Kalau laki-laki takbirnya dengan suara nyaring. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, nyaring kan. Nah, namun kalau perempuan sunat takbirnya itu perlahan aja, asal mendengar telinganya aja. Kalau orang mengerjakan haji, kada sunat bertakbir kan, karena sibuk dengan pekerjaan haji. Nah, kalau tawaf di Baitullah itu kan ada nang dibaca, ada zikirnya nang khusus. Nah, waktu di apa ngarannya wukuf di Arafah, ada kan zikir nang dibaca. Nah, jadi kada sunnah nang orang nang mengerjakan haji kada sunnah bertakbir. Nang bertakbir ini nang kita di kampung halaman ini. Nah, sunnah memperbanyak takbir. Dan dimulai takbir itu daripada ketika masuk matahari pada kedua malam hari raya. Bila maghrib sudah, misalnya hari raya malam Jumat, nah, berarti maghrib malam Jumat itu, nah sudah disunnahkan takbir. Kalau malam hari raya lah hari fitrah, nah itu misalnya hari rayanya Jumat, hari fitrah nih, nah berarti kan maghribnya itu, nah sunnah sudah. Nah, mulai maghribnya itu sunnah takbir. Tapi kalau hari raya haji atau hari raya kurban, takbirnya itu berdahulu sehari. Hari 9 sunnah bertakbir sudah, hari bahasanya hari Arafah. Hari Arafah.
Kalau hari hajinya kan hari 10 hari hajinya, harinya kurbannya. Nah, jadi hari 9 disunahkan sudah takbir itu mulai paginya, itu mulai subuh hari Arafah itu. Nah, hari 9. Jadi beda kalau hari raya fitrah mulai maghrib malam hari raya itu. Tapi kalau hari raya kurban, hari raya haji, hari 9 hari Arafah sudah disunahkan takbir. Dan kalau hari raya fitrah takbirnya sedikit, masanya itu kada panjang. Nah, mulai maghrib kan sampai kena pada besok harinya, bukan besok hari kan, misalnya hari raya fitrahnya hari Jumat. Nah, mulai maghrib malam Jumat itu kan sunnah takbir sudah hari fitrah nih. Nah, sampai kena pelaksanaan bila sudah pelaksanaan idnya, habis sudah masa takbir, kesunahannya tuh habis sudah. Jadi kalau hari fitrah waktunya pendek aja. Tapi kalau hari raya haji, waktu kesunahan takbir itu panjang, 5 hari. Mulai hari Arafah kan hari 9. Nah, kemudian hari hajinya dan hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi kalau hari raya haji takbirnya talawas 5 hari. Nah, berbeda hari raya fitrah dan hari raya haji takbirnya berbeda. Kalau hari raya fitrah waktunya singkat aja. Malam samalaman kan malam rayanya, kemudian habis sembahyang subuh, bila sebelum mengerjakan id, nah bila sudah takbir Allahu Akbar sembahyang id, habis sudah itu kesunahan takbir nang Allahu Akbar yang diperbanyak itu habis sudah sunnahnya. Tapi kalau hari haji 5 hari itu kesunahan takbirnya mulai hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, kemudian hari hajinya tanggal 10, kemudian hari tasyrik 11, 12, 13. Talawas kalau hari haji. Nah, hari raya haji ini kan juga ada pelaksanaan kurban. Nah, jadi kalau kita misalnya hari raya haji ini hari Jumat, itu kan kalau pelaksanaan kurban bisa tergesa-gesak gitu. Nah, jadi bisa hari Sabtu. Makanya itu luas hari raya kurban ini talawas. Jadi berkurbannya itu boleh aja di hari rayanya, atau hari 11, atau hari ke-12, atau hari ke-13. Hari tasyriknya itu boleh aja. Kalau sapinya banyak misalnya kan, hari sehari kada selesai, nah besok pulang nyambung. Karena masalah berkurban kan jadi luas hari kurban ini, harinya sampai hari haji ini sama 5 hari. Jadi kalau ada orang bertakbir kan hari haji ini bertakbir di hari 9, bahasa yang subuh bertakbir sudah. Apa aja berdahulu ke hari aja. Ada memang kayak itu sunnahnya bertakbir ini. Mulai hari 9 bulan Zulhijjah itu, hari Arafah ngarannya, sunat sudah bertakbir sesudah sembahyang subuh di hari itu. Bertakbirnya itu pada segala jalan dan segala masjid dan segala pakan ini pasar, biasa bahari pakan. Tatkala bertunggangan, bahari kan unta atau kuda bertunggangan karena kalau kan ini mobil motor, kendaraan, dan berjalan kaki, dan pada hal berdiri, waktu berduduk dan lain sebagainya.
Jadi takbirnya ini bebas, kita mau berdiri, mau berduduk, mau berbaring kan. Nah, waktu di pasar kah, waktu di masjid, mau di rumah kah, di mana kah? Waktu bertunggangan atau waktu berkendaraan disunahkan bertakbir. Bertunggangan di sini bahasa anunya, nah karena bahari itu kan bertunggangan, ngarannya bahari itu unta, kuda ditunggang. Nah kalau ini kan di mobil, di sepeda motor, nah, berkendaraan. Jadi di mobilnya motor itu, nah sunat bertakbir. Misalnya anak mana kita kan hari raya itu misalnya nama ilangi keluarga. Tadi TW ini misalnya namanya keluarga di Banjar. Nah, jadi di jalan itu di mobil itu sunnah bertakbir dalam kendaraan. Di jalan, nah, di jalan, di pakan, di pasar, sunnahnya bertakbir. Dan terlebih muakkadah sunnatnya pada ketika berhimpun-himpun dan bersempit-sempit segala manusia. Nah, jadi sangat dianjurkan benar, sangat sunnahnya, kesunahannya itu ketika berhimpun manusia. Nah, waktu berkumpulan kan orangnya banyak, nah itu sangat dianjurkan untuk mengucap takbir. Dan tatkala berubah-ubah segala hal, misalnya di mana ada acara kan, misalnya ada acara baruhan, nah, bertakbir juga kan, sunnah. Dan hendaklah takbir itu berturut-turut 3 kali, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Biasa Bang, sudah kan kita sudah tahu aja anunya. Itu anunya sekurang-kurangnya. Dan lagi pula sunat ditambahi dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Panjangnya itu. Enggak ada hafal Bang? Boleh aja bawa buku. Nah, pingkuti di tangan bukunya boleh aja. Kalau ada hafal kan, yang panjangnya ini nah, pingkuti bukunya. Boleh aja. Misalnya di mobil tadi kan, misalnya kita hendak menghilangkan keluarga tadi. Nah, di mobil. Tadi kan ada hafal yang panjangnya itu. Nah, pingkuti bukunya, ada buku panduannya. Nah, boleh aja. Sunat. Demikian lagi dikerjakan berkekalan takbir itu hingga masuk imam mengerjakan sembahyang hari raya fitrah. Jika sembahyang seorang dirinya, maka putuslah takbir hingga takbiratul ihram. Kalau hari raya fitrah, bila imam sudah ke imaman, berarti habis sudah masa takbirnya. Kalau hari fitrah, atau kita sembahyang di rumah surangan, sembahyang surangan di rumah, bila kita sudah takbiratul ihram, sembahyang sunat hari raya itu berarti habis sudah masa takbirnya, kesunahan takbirnya habis sudah. Nah, hari fitrah itu anu pindik aja waktunya.
Syahdan, dalil yang mensabitkan atau menetapkan takbir pada malam hari raya fitrah, yaitu nas Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walitukabbiru walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nah, ini dalilnya, yakni hendaklah kamu sempurnakan membilangkan puasa dan hendaklah kamu takbir akan Allah taala. Nah, ini dalilnya disuruh bertakbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu takbir akan Allah taala karena ia menunjuki akan kamu. Dia sempurna 30 hari puasa Ramadan. Nah, jelaskan di besok harinya 1 Syawal. Disunahkan bertakbir. Ini dalil anunya, dalil Qur'annya. Walitukmilu iddata, engkau sempurnakan hitungan bulan Ramadan. Kalau mendung kan misalnya mendung nih. Nah, mendung hari kada kawam meriksa mana melihat bulan. Nah, sempurnakan 30. Nah, esoknya jelas saya sudah 1 Syawal bertakbir. Nah, batas itu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah.